Bisa. Pada episode ini kita akan mengulas ocehan Buya Syakur yang membahas tentang kafir dan non-muslim. Buya Syakur memulai pernyataannya dengan kalimat, "Saya tidak akan menilai agama lain." Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Simayani Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga persahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua di mana seorang Ustadz Sanihu Munir ya. Dan Ustadz Sanihu Munir ini sudah lama tidak tampil di channelnya. Dan sekali dia tampil di channelnya, dia mengkritik Kiai Buya Syakur terkait ceramah-ceramah Kiai Buya Syakur yang selama ini mengejutkan dan kemudian tidak suka membahas agama orang lain atau kitab suci orang lain. Beda dengan seperti Ustadz Sanihu Munir yang dimana dia suka menghina Tuhan Yesus, suka menghujat Tuhan Yesus. Dan mari kita akan menonton, melihat bagaimana tanggapan Sanihu Munir ini terhadap ceramah Kiai Buya Syakur. Mari kita simak videonya yang berikut ini. bisa. Pada episode ini kita akan mengulas ocehan Buya Syakur yang membahas tentang kafir dan non-muslim. Buya Syakur memulai pernyataannya dengan kalimat, "Saya tidak akan menilai agama lain." Pemirsa, baru satu kalimat Buya bicara, sepertinya Buya sudah terperosok. Saya bukan kiai seperti Buya. Saya hanyalah pensiunan pegawai kesehatan yang bersyukur kepada Allah karena saya masih mendapat jatah pembagian akal sehat. Buya, benarkah Buya tidak menilai agama lain? Sadar Pak, setiap hari sadar atau tidak sadar, Buya telah menilai agama lain yakni Yahudi dan Kristiani minimal 17 kali. Ketika Bapak mendirikan salat sehari semalam, Bapak membaca surah Al-Fatihah minimal 17 kali. Sadar nggak Buya bahwa dengan membaca surah Al-Fatihah berarti Pak Kiai atau Buya setiap hari minimal 17 kali menilai agama lain. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bapak menilai dan memvonis agama Yahudi sebagai agama yang dimurkai Allah, dan menilai serta memvonis agama Kristen sebagai agama yang sesat. Masa Bapak tidak mengerti yang Bapak baca? Sungguh aneh, kecuali Bapak salat tidak membaca surah Al-Fatihah. Naudzubillah min dzalik. Makanya aneh bin ajaib kalau Buya mengatakan tidak menilai agama lain. Saya ingin menilai agama saya sendiri. Yang penting saya hormati apapun istilah mereka. Oke? Saya ingin meluruskan pemikiran Islam sendiri bahwa kafir itu bukan non-muslim. Sepengetahuan saya, Islam itu adalah jalan yang lurus Pak Buya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bapak mengatakan ingin meluruskan pemikiran Islam. Apanya yang Bapak mau luruskan? Bahwa kafir itu bukan non-muslim? Dari pernyataan Bapak ini mengatakan bahwa yang kafir itu bukan non-muslim. Kalau begitu, maka yang kafir itu adalah muslim atau umat Islam. Parah, dunia ini jadi terbalik-balik. Kalau non agama lain Yahudi Nasrani tetapi tidak menghalangi, tidak memusuhi Nabi, mereka disebutnya ahlul kitab. Nah, terkait ahli kitab ini yang dikatakan oleh Buya Syakur, Allah SWT sudah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 64. Hai ahli kitab, marilah kita berpegang kepada satu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa
tidak kita sembah kecuali Allah, dan tidak pula kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan bagian dari yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Ini kan doktrin Kristen, bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah, sementara orang Kristen menyembah Yesus. Kita tidak persekutukan Dia dengan sesuatu pun, ternyata bersekutu dengan Roh Kudus, dengan Anak. Nah, jadi itu dia videonya, teman-teman. Kita sudah mendengarkan bagaimana tanggapan Ustadz Sanihu Munir ini ya. Di mana-mana memang Ustadz Sanihu Munir ini dia selalu suka membahas, mengkritik orang-orang yang baik, yang suka menciptakan kedamaian, yang menjaga kerukunan beragama. Nah, Ustadz Sanihu Munir ini dia tidak suka dengan ceramah-ceramah Ustadz seperti Kiai Buya Syakur itu. Apalagi di dalam ceramah Kiai Buya Syakur yang dia tanggapi bahwa Buya Syakur ini tidak menganggap non-muslim itu sebagai kafir menurut dia. Karena dia tahu bahwa orang yang non-muslim pun adalah ciptaan Tuhan dan mereka juga punya Tuhan. Karena dalam penilaian dan pemahaman Kiai Buya Syakur bahwa yang kafir itu sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak memiliki Tuhan atau yang tidak bertuhan. Nah, jadi itu sudah jelas. Jadi teman-teman, kita sudah melihat berita di beberapa waktu yang lalu bahwa Kiai Buya Syakur itu sudah meninggal dunia, dan kita percaya bahwa ceramah-ceramahnya selama ini selalu diingat orang, didengar orang, kecuali mereka yang anti ya. Bahkan kemarin ada yang sampai melaporkan Kiai Buya Syakur itu karena dia jujur membuka fakta tentang keyakinannya, tentang sejarah agamanya, tetap isi kitab sucinya. Itu Kiai Buya Syakur jujur dalam menyampaikan itu, dan banyak para polemikus dan bahkan oknum-oknum ustadz yang tidak suka dengan itu, dan termasuk Ustadz Sanihu Munir ini. Nah, mereka tidak suka kalau ada ceramah yang jujur. Dia maunya atau mereka maunya janganlah para ulama itu membongkar tentang keyakinan mereka. Janganlah jujur tentang apa yang tertulis dalam kitab mereka, dalam dalil-dalil mereka, dan terlebih sejarah agama mereka. Janganlah sampai ulama membongkar tentang hal itu, harus yang enak-enaknya aja. Nah, Kiai Buya Syakur tidak seperti itu. Kiai Buya Syakur itu tidak mau memanipulasi. Dia adalah ulama yang jujur, dan bahkan bukan hanya saudara-saudara kita muslim yang kagum dengan Kiai Buya Syakur ini, melainkan juga orang yang non-muslim, bahkan saudara-saudara yang Nasrani atau Kristen itu cukup kagum dengan ceramah-ceramah Kiai Buya Syakur ini. Kenapa? Karena memang Kiai Buya Syakur ini tidak pernah mencampuri agama orang lain. Dia tidak pernah mengurus dan kepo dengan agama orang lain. Dia cukup mengajarkan apa yang dia yakini, apa yang tertulis dalam kitabnya, dalam hadisnya, secara keyakinannya. Itu yang dia sampaikan selama ini secara jujur. Nah, secara jujur, dan juga terkait masalah Palestina Israel kemarin, itu Kiai Buya Syakur jujur loh. Ada dalilnya dalam kitabnya, dan dia sudah membongkar itu bahwa Israel adalah pilihan Tuhan, dan tanah atau wilayah Palestina itu yang dulunya Kanaan itu adalah tanah perjanjian Allah kepada Israel. Dan bahkan di dalam kitab mereka dikatakan bahwa Israel itu diistimewakan lebih dari bangsa-bangsa lain. Itu Kiai Buya Syakur jujur, dan ketika saya upload itu banyak orang yang tidak suka. Nah, banyak orang yang tidak suka, khususnya para polemikus ini. Mereka mengatakan, oh Kiai Buya Syakur itu pendeta itu sebenarnya. Kiai Buya Syakur itu dia Kristen. Pokoknya aneh-aneh, ada asumsi liar atau asumsi negatif mereka terhadap Kiai Buya Syakur ini. Karena Kiai Buya Syakur ini jujur dalam segala apa yang dia sampaikan. Bahkan dia berkata bahwa semua agama itu diciptakan oleh Allah. Dia ciptakan semua agama itu, itulah sebabnya Kristen atau agama-agama lain tidak bisa hancur karena Allah menjaganya, Allah memeliharanya,
sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menghancurkan. Itulah sebabnya Kristen sampai sekarang berdiri teguh dan bahkan semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, itu karena Tuhan yang menjaga dan memelihara orang-orang kudusnya. Jadi itu teman-teman ya yang perlu saya sampaikan, dan terlebih di dalam akhir pembahasan Ustadz Sanihum Munir, dia berpikir bahwa orang Kristen itu menyekutukan Allah dengan Yesus dan Roh Kudus. Nah, ini sebenarnya yang biasa disalahpahami oleh mereka yang tidak mengerti tentang konsep ketuhanan dalam kekristenannya. Saya mau katakan bahwa apa yang dituduhkan oleh Ustadz Sanihum Munir itu tidaklah benar, bahwa orang Kristen itu menyekutukan Allah. Tetapi memang firman mengatakan bahwa Allah itu adalah roh, dan Allah itu punya firman, dan firman-Nya itu telah menjadi manusia. Apanya yang disekutukan di situ? Memang itu berada dalam keesaan, dalam satu kesatuan, baik itu firman-Nya maupun rohnya. Dan itu jelas, tidak ada yang mengatakan orang Kristen satupun bahwa Tuhannya ada tiga. Orang Kristen percaya kepada Allah yang esa, yang punya roh dan yang punya firman, yang kemudian dia mengutus firman-Nya dalam bentuk atau dalam wujud manusia. Dan itu sudah jelas ya di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, dan juga di dalam Filipi ya. Di dalam Filipi mengatakan bahwa walaupun dia dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dia datang menjadi sama seperti manusia. Dia mengambil rupa seorang hamba dan bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Nah, jadi sebenarnya kalau masih penasaran tentang ayat-ayat itu, silakan baca aja Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Itu jelas dan semua terjawab. Di sana apa yang disalahpahami oleh saudara-saudara kita polemikus muslim ini, khususnya oknum-oknum ustadz seperti Ustadz Sanihum Munir ini. Jadi itu yang perlu saya sampaikan teman-teman, sekalipun banyak mereka yang tidak percaya bahwa Yesus Tuhan, bahwa firman bisa menjadi manusia, sekalipun tidak masuk akal bagi mereka, ya silakan saja. Bagi orang Kristen itu tidak masalah sama sekali. Percaya tidak percaya itu urusan Anda, karena kamu memang tidak meyakini, dan itu bukan juga keyakinanmu, dan itu juga bukan kitab sucimu, dan wajar, dan orang Kristen tahu juga bahwa kamu tidak akan percaya hal itu. Karena bagi Kristen, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang Kristen tidak pernah menjadikan manusia menjadi Tuhan, tetapi yang benar adalah Allah, firman-Nya telah menjadi manusia. Firman-Nya adalah firman yang hidup, yang punya usia, yang punya hakikat, yang sehakikat dengan Bapa. Dan itu sudah jelas. Terima kasih teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.